Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, tapi kemudian disambung tadi 36 sampai 45. Panjang sekali karena itu memang satu perumpamaan yang kemudian perumpamaan itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Makanya penjelasannya kita tidak baca bersama-sama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba itu, Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah lebih benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, kemudian perumpamaan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, artinya mulai ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Lalu siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara penjelasannya sampai ayat 43 ya, bukan 45 tadi yang saya katakan sampai 43. Jelas sekali penjelasan Tuhan Yesus itu seperti ini ya. Pemilik ladang adalah Yesus sendiri. Ladangnya adalah dunia ini. Benih di sini bukan firman, tetapi orang, ya orang percaya ya, benih yang baik itu. Musuh adalah iblis. Panen adalah akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus menanam orang percaya di dunia ini supaya bertumbuh. Saudara dan saya diminta bertumbuh.
Tetapi di satu sisi iblis menanam lalang, sehingga lalangnya juga tumbuh. Orang jahat semakin jahat tumbuh, orang Kristen semakin banyak tumbuh juga. Tapi pada akhirnya orang jahat akan dilemparkan ke dapur api. Tetapi saudara dan saya, orang benar akan bersinar dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah benih yang baik itu yang bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara itu orang percaya yang semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus, tumbuh makin lama makin baik. Itu dalam proses. Tentu ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Bagaimana bisa bertumbuh? Ya, membaca firman Tuhan, merenungkan, terutama kemudian menerapkan. Nah, memang kadang-kadang membaca sendiri sulit. Kita dengar renungan orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus, hamba-hamba Tuhan, penginjil, guru, atau pengajar, atau hamba Tuhan pendeta. Mereka lah yang dipilih Tuhan untuk melengkapi saudara dan saya. Mari kita bertumbuh dengan merenungkan firman Tuhan, membacanya dulu tentu, kemudian menerapkan. Nah, kita dengar dari para pengkhotbah, para pengajar, mereka juga melakukan itu. Nah, itu perlu dipertimbangkan ajaran mereka, khotbah mereka, nah, renungan mereka perlu dijadikan pertimbangan untuk saudara menerapkan firman Tuhan itu. Mari kita bertumbuh seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, namun memang kita di tengah-tengah lalang. Jadi bersama-sama, jadi tidak usah bingung dan tidak usah menghakimi. Oh, itu lalang. Tidak bisa, karena yang menghakimi siapa? Anak manusia yang menurut malaikat-malaikat nanti. Mereka lah yang memisahkan, bukan kita. Kita tidak berhak memisahkan gandum dan lalang. Lagi pula, kita tidak bisa menghakimi, itu lalang, saya gandum. Tidak bisa juga seperti itu. Yang tahu dalam hati seseorang hanyalah orang itu sendiri dan Tuhan. Jadi apakah saudara lalang atau saudara gandum? Ya saudara sendiri yang ngerti. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Kembali lagi, kita yang adalah gandum, benih yang baik itu yang bertumbuh, mari kita bertumbuh semakin hari, semakin orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan menjadikan bertumbuh menjadi tambah 1, tambah 2, tambah 3, juga tambah 4, dan selanjutnya orang Kristen banyak melalui kehidupan saudara dan saya. Jadi bertumbuh sendiri dalam hal rohani, tetapi juga bertumbuh dalam hal jumlah. Orang akan mengenal Kristus Yesus melalui Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur karena kita dilayakkan jadi yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau melayakkan kami jadi benih yang baik dan yang bertumbuh. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, pada waktu kami membaca firman Tuhan, pada waktu kami merenungkan, pada waktu kami mendengarkan khotbah-khotbah, renungan-renungan, bukalah hati kami supaya kami memperoleh kebenaran yang cocok dengan situasi kami saat ini, yang Tuhan inginkan kepada kami, apa yang kami lakukan hari ini. Dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami bisa melakukannya dengan kekuatan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu hari ini dalam usaha kami berkenan, bertumbuh, semakin hari semakin menyerupai Dikau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas.
Jaga prokes, jangan lupa pakai masker kalau bepergian, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, dan tinggal di rumah saja kalau tidak penting. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.